Pemirsa, kurangnya perhatian aksesibilitas terhadap difabel dan masih adanya diskriminasi di sektor pendidikan serta kesempatan mendapatkan peluang pekerjaan menjadikan Karina Aprilia, seorang anak muda yang peduli dengan kawan disabilitas, mendirikan Layak School. Dengan adanya wadah dan ruang bagi para difabel untuk mengembangkan potensi, Karina menjadi pahlawan sunyi yang berusaha untuk membantu banyak orang, khususnya difabel, untuk bisa mandiri dan bisa diterima serta siap bekerja di dunia kerja. Memiliki kepedulian terhadap sesama dan jiwa sosial yang tinggi membuat Karina Aprilia bersama rekan-rekannya mendirikan Layak Indonesia, sebuah wadah untuk membantu teman-teman disabilitas. Bermula saat pandemi COVID-19, dirinya tak sengaja bertemu teman disabilitas yang memiliki keterbatasan dan ketidakmampuan untuk memperoleh akses informasi yang memadai. Melihat hal tersebut, menggugah Karina untuk membuat wadah bagi teman disabilitas untuk berkarya. Waktu COVID itu aku ngelihat ada teman netra yang jualan kerupuk keliling, padahal kita semua tuh masih WFH kan. Aku mikir siapa nih yang bisa beli mereka gitu, karena kan mereka jalan keluar gitu kan, sedangkan waktu itu semua dari rumah gitu. Terus pas aku ngobrol sama si penjual kerupuk netra itu, beliau tuh nggak tahu sama sekali cara digital gitu, maksudnya cara jualan online kayak gitu tuh nggak tahu. Nah dari situ aku kepikiran untuk ngebantu teman-teman disabilitas untuk bisa ke dunia digital awalnya. Terus akhirnya aku ngumpulin uang, terus pas ngumpulin uang, terus aku mikir bisnis apa yang kira-kira bisa sama teman-teman disabilitas berkembang ya gitu. Jadi awal aku bikin bisnis itu bukan karena aku pengen bikin bisnisnya dulu, tapi karena aku pengen ngebantu teman-teman disabilitas dulu. Akhirnya kepikiran lah untuk bikin bisnis. Nah awalnya tuh bisnisnya itu fashion clothing brand, pakai model-model disabilitas. Terus karena aku ngerasa kesulitan mencari model disabilitas yang baik gitu, yang benar, jadi aku kepikiran untuk bikin kayaknya belum ada deh sekolah modeling untuk disabilitas. Sosial media dan kemajuan teknologi yang ada saat ini, ditambah kecintaannya di dunia fashion dan modeling, mendorong Karina membuka sekolah layak untuk menjadi wadah teman disabilitas menyalurkan minat dan bakat mereka. Kalau kita per batch itu, kayak satu batch itu programnya 6 bulan. Nah itu terdiri dari catwalk, terus ada photoshoot, make up, sama olah rasa. Jadi ngenalin mereka sama rasa sedih, rasa senang, muka ekspresi fierce. Nah itu dikenalinnya di olah rasa untuk nanti di kelas photoshoot gitu. Yang saya rasain bisa bergabung sama Layak School yaitu bahagia dan bangga banget menjadi bagian dari keluarga Layak School. Karena saya ngerasa di sini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Tantangan serta rintangan menjadikan Karina dan teman-teman di Layak Indonesia semakin bersemangat, mendobrak stigma inklusif, dan menunjukkan jika teman-teman disabilitas memiliki kesempatan yang sama. Itu yang tantangannya sebenarnya bukan di merekanya, tapi lebih di eksternalnya, lebih ke keluarganya atau mungkin di orang-orang luar. Kadang ada fashion designer yang juga nggak mau pakai model-model disabilitas gitu, padahal kita tuh lagi gembar-gemborkan banget tentang campaign inklusif. Nah kalau ngomongin campaign inklusif, aku ngerasa kayaknya sejauh ini baru ngomongin warna kulit, ngomongin bentuk badan, berat badan, dan segala macam. Padahal inklusif disabilitas juga termasuk inklusif. Nah itu yang kita lagi campaign gitu. Karya menjadi pembuktian teman-teman disabilitas untuk menunjukkan mereka siap untuk terjun di dunia kerja. Untuk itu, menyambut Hari Disabilitas Internasional yang dirayakan di setiap bulan Desember, Layak Indonesia menggelar kampanye bernama Harmoni Inklusif. Harmoni inklusif menjadi jalan pembuka bagi teman-teman disabilitas untuk menunjukkan jika semua orang berhak untuk berkarya.
kita pengen menyampaikan bahwa kemampuan teman-teman disabilitas itu sekarang sudah setara gitu, tapi opportunity-nya yang belum setara. Nah, kita lagi mengusahakan opportunity itu dengan cara apa? Menunjukkan kemampuan anak-anak ini secara langsung. Jadi kita tidak dengan kata-kata membuktikannya, tapi melalui bukti gitu, action nyata. Mungkin modeling is one of the entrance-nya gitu ya, jalur masuknya. Tapi setelah dari itu kan sebenarnya dunia atau industri lebih luas lagi ya, entertainment. Ada yang bisa acting, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa singing, macam-macam lah dari semua kalian mereka masing-masing. Tapi memang kita build dulu confidence-nya melalui modeling ini tadi gitu kan. Tentunya saya sangat senang, saya sangat bangga bahwa akhirnya di Indonesia ada wadah fashion show untuk disabilitas. Karena saya sendiri sangat passion banget, saya sangat suka dengan modeling, apalagi bisa dilihat dan menjadi spotlight yang banyak orang. Persiapan hari ini sangat luar biasa. Semua persiapan ya belum acara dimulai itu hati yang berjalan, hati yang tersenyum, konsultasi supaya siap berani berhadapan sama semua tamu. Sangat luar biasa. Mendobrak inklusivitas menjadi tanggung jawab bersama semua orang. Meski begitu, semangat yang diberikan Karina dan teman-teman Layak Indonesia menjadikan mereka pahlawan sunyi yang ingin membuktikan jika disabilitas bisa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Jika mereka diberi panggung yang sama. Sebenarnya harapannya mereka bisa mandiri, bisa berdiri kaki mereka sendiri, bisa disetarakan, diberikan kesempatan yang setara oleh teman-teman non-disabilitas, bisa menjadi apapun yang mereka mau dan dihargain dan dianggap oleh teman-teman non-disabilitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.